Mau lihat sebuah video dulu nih, kita mau lihat video yang lagi viral tentang Aldi Taher nih. Hati gue ke Perindo. Ini hal yang sangat simpel dan asik dan keren. Gue iseng DM Pak Haritanu, IG. Gue punya nomor WA. Lu DM Pak Hate? Ya DM. Terus? Dibales. Halo Pak, saya mau nyalek. Aduh, nyesel gue kenapa gak dari dulu? Ya, Kenapa gak dari dulu saya gabung Perindo? ya gue ngerasa ini bukan sembarang ketum. Ya. Ini merakyat banget Pak. Merakyatnya gimana? Ya udah jatuh cinta gue. Ditambah lagi, itu dekat rumah gue di daerah Keramat Sentiong, terus Johar Baru. Gue lewat gerobak Perindo. Gue langsung inget gue tukang mie ayam Pak. Gue dorong-dorong gerobak. Itu di rumah gue di Cempaka Putih. Di garasi masih ada gerobak Pak. Gerobak. Terus gue DM. Dibales. Wah udah ini. Ya lu jatuh cinta misalnya Perindo. Yes. Aldi Taher harus belajar. Harus belajar tentang beragam hal ya, terkait dengan politik, apalagi beliau mencalonkan diri. Ya. Kan begitu mencalonkan diri, probabilitas untuk terpilih kan ada. Oke. Akan semakin besar seiring dengan kerja-kerja konkret menyapa konstituen. Oke. Lalu ketika dia masuk dan misalnya terpilih, ya dia harus mengerti dong. Apa substansi didapatkan oleh Tuan Guru dari Aldi kan punya gaya seorang kayak Aldi begitu Taher? tuh. Iya, iya. Tapi substansinya adalah dia menyampaikan bagian dari yang menyebabkan dia tertarik. Itu selain dari humble-nya ketua umum, adalah karena ada program konkret Perindo yang dirasakan oleh masyarakat di sekitarnya. Ada gerombak, ada UMKM. Jadi ini juga menurut saya satu konfirmasi bahwa program-program pro rakyat itu penting. Dan memang esensi partai politik ya dia juga harus mampu menangkap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Secara survei sih sekarang meningkat ya Tuan Guru Perindo ini. 4-5%. Banyak yang memprediksi katanya lolos Senayan gitu. Lolos insya Allah, tapi kita ingin lolos dengan kepala tegak. Lolos dengan kepala tegak. Maksudnya lolos dengan kepala tegak itu bukan 4,1, 4,2 gitu ya. Yang lolosnya masuk pintu itu udah. Enggak, kita pengen masuk dengan kepala tegak, Assalamualaikum, dengan membawa marwah, dan itu insya Allah terjadi. Dengan persentase yang cukup baik insya Allah. Amin. Nah, kita doain lah untuk Amin. Perindo kan bisa masuk. Sekarang nanti yang jadi PR adalah begini Tuan Guru. Menjamin para caleg yang masuk itu terus nggak korupsi. Karena kan yang dijual sama Perindo sekarang ini bersih masa lalu. Ya kan, tidak ada kader-kader yang terlibat begitu. Tetapi begitu nanti masuk ada kader yang kena korupsi, yang kena kasus apalah kayak partai-partai yang lain nih gitu ya. Akhirnya buyar lagi nama Perindo. Nah, menjaga itu bagaimana? Pertama, alhamdulillah kan selama hampir 5 tahun ya Mas Prabu, legislator Perindo di setiap daerah itu tidak ada yang terjerat korupsi. Yang jumlahnya 400-an orang. Lalu ke depannya bagaimana? Ya kita tetap pada komitmen untuk penegakan hukum. Dan untuk menjamin tidak ada anggota parlemen Perindo yang korupsi, itu memang kita tidak bisa menjamin 100%. Dalam arti tidak mungkin terjadi, kita nggak bisa jamin itu. Tetapi yang kita jamin adalah kita akan membangun sistem reward and punishment yang konsisten. Jadi begitu ada keterlibatan, kita akan segera berikan hukuman yang maksimal. Kita tidak mentolerir itu. Dan itu garis dari Bapak Ketua Umum seperti itu. Sangat tegas di dalam hal-hal yang terkait dengan penegakan. Walaupun pendekatan itu sebetulnya juga pendekatan yang dilakukan sama partai lain juga. Kan kalau kadernya kena kasus, ya dipecat juga gitu. Ada yang lain nggak dari Perindo yang bisa meyakinkan publik kalau Perindo ini beda sama kader-kader nanti yang nakal gitu? Memang kalau bicara tentang caleg itu kan proses dari hulu sampai hilir. Nah kami di hulunya itu sudah mengikhtiarkan maksimal berdasarkan tracing terhadap rekam jejak para caleg, khususnya caleg-caleg yang potensial. Jadi kami maksimalkan, upayakan bahwa memang tidak ada yang bermasalah. Sehingga ketika dia masuk ke Perindo dia tidak membawa masalah apa-apa, dan dengan demikian dia bisa lebih leluasa untuk bergerak dan tidak punya beban apa-apa ketika berada di DPR nanti. Pak TGB tadi kan kalau lihat Aldi Taher ya dia bilang jatuh cinta sama ketum Perindo Pak Haritanu. Pak Tuan Guru sendiri Pak TGB gitu, hubungannya sedekat apa dengan
ketum dengan Pak Haritanu Sudibyo? Ya, menurut saya sih bagus ya. Artinya proses untuk saling mengisi, kemudian juga bertukar pandangan ya, baik melalui telepon, bertemu langsung, itu tidak ada sekat sama sekali. Dan saya lihat beliau memang punya komitmen kuat ya untuk menjadikan Perindo ini partai yang tidak sekedar meramaikan jagat politik, tapi memang punya peran. Perannya itu apa? Menghadirkan kebijakan afirmatif untuk para UKM kita yang jumlahnya 60 juta. Dan itu hanya bisa nanti melalui Senayan gitu, dalam bentuk regulasi, perundang-undangan dan hal yang terkait dengan itu. Jadi saya lihat komitmen beliau sangat kuat dan ya kita ikhtiarkan bersama. Nah Tuan Guru dan juga Mas Prabu, ini ada juga satu lagi video yang lucu dan juga ini lagi viral. Nah kita penasaran nih gimana ya komentar dari TGB, kita putar. Marilah seluruh rakyat Indonesia, marilah kita mari bersolawat, mengharapkan syafaat ridho Nabi Muhammad bersama kami El-Hafizi Kudus. Marilah semua satukan solawatmu dalam rangka haul dan festival rebana. Semoga semua tetap jaya. Indonesia maju, solawat nomor 1. Insya Allah kami juara 1. Nah Tuan Guru, itu tadi yang pertama ada anak kecil. Luar biasa ya, Masya Allah. Serba-serbi Mars Perindo. Iya, itu Gimana ada nih komentarnya Tuan Guru? yang bisa berhenti nangisnya kalau dengar Mars Perindo. Iya, dan itu bukan dibikin-bikin, emang benar. Iya. Jadi memang mungkin karena aransemennya bagus, ya gampang, kemudian kata-katanya juga menarik, tidak terlalu panjang. Dan menurut saya juga paling konklusif, yaitu Mars yang memang langsung menyentuh kepada ide, gagasan, dan visi. Nggak banyak bunga-bunganya gitu. Nggak banyak bunga-bunga. Jadi gampang, enak didengar, sehingga anak-anak kecil itu banyak yang suka gitu. Nah, tinggal memang PR kami, PR kita semua keluarga besar Perindo itu bagaimana meningkatkan dari likability gitu ya, kesukaan menjadi electability, menjadi kemudian dipilih gitu. Dan menurut saya insya Allah kita menuju ke sana. Tadi bahkan ada santri-santri yang memplesetkan ya menjadi lagu sholawatan, itu bagus ya, silakan aja ya, kita persilakan saja untuk dikreasikan kayak apa gitu. Karena bagi kami ya itu mungkin bagian dari Perindo juga telah menghadirkan kegembiraan kepada publik. Ya. Itu lagu yang menggembirakan, menyenangkan, dan optimis sekali.